HF Channel, Big Match Preview Inter tantang Juve, MU ladeni Liverpool. Dengan host Uda Adri, HF Iksan Hafiz, dan Albert Tobing. Halo, sahabat Eden Fans, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Eden Fans. Hari ini kita bertiga kembali akan coba membahas atau nge-preview pertandingan seru dari dua liga berbeda, yaitu dari tanah Britania ada Liverpool berhadapan dengan Manchester United. Sementara di Italia ada pertandingan seru, yaitu derby di Italia antara Juventus versus Inter Milan. Oke. Tanpa berlama-lama, ini pertandingan yang cukup dinantikan juga beberapa penggemar sepak bola ya. Baik itu yang sebagai fans sejati maupun yang bukan fans juga, yang tidak mendukung tim ini, tapi tetap juga mata yang tertuju pada dua laga ini. Oke, kita langsung ke Bung Ihsan. Ke tanah Italia ada derby di Italia, yang mana Internazionale atau Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus di Giuseppe Meazza. Komentar awal. Ya, uji kelayakan untuk Inter Milan sebagai juara bertahan Serie A musim lalu melawan tim spesialis juara Serie A. Oke. Karena Juventus sangat dominan sekali di Serie A. Iya, betul sekali. Akhirnya musim lalu dipatahkan oleh Internazionale Milan. Betul. Dengan gap point yang sangat jauh ya. Dan daripada berbau juga sama Conte. Ya, dengan pelatih Antonio Conte ya. Iya. Dengan Inter dan juga saling mengalahkan musim lalu di kandang Inter Milan. Inter menang 2-0, sementara di Allianz Stadium Inter kalah 3-2. Artinya berimbang ya, Bung ya? Ya. Oke, Bung Tobing, Inter versus Juventus di dalam pandangan Anda atau dalam pikiran Anda? Ya, Juventus melawan Inter Milan ya. Iya. Juventus yang tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, tetapi Juventus masih memiliki pemain kelas dunia. Iya. Dibandingkan dengan Inter Milan yang dulu musim lalu luar biasa. Iya. Dengan pencapaiannya, ini bisa jadi pertandingan yang seru nanti. Tapi saya yakin Inter Milan tetap masih seperti dulu kekuatannya juga. Oke. Apalagi ditinggal oleh Lukaku. Iya. Dan juga saya ragu dengan Juventus, tapi Juventus ini bisa bikin kejutan ini. Oke, sudah lengkap. Artinya dua rekan saya ini sama-sama, dan saya sendiri juga memprediksi bahwasanya laga akan cukup menarik tersaji di berimbang ya, dengan patokan pada musim lalu dengan skor yang berimbang juga saling mengalahkan. Oke, sedikit tambahan. Lukaku itu pindahnya Chelsea ya? Iya. Siap. Kita lanjut kita singgung Chelsea sedikit biar agak apa. Oke, apakah tuah Allegri akan bisa teruji di Giuseppe Meazza? Oke, sejauh ini memang Juventus sudah menurunkan beberapa rentetan kemenangan ya. Iya. Di awal mereka terseok-seok, di UCL mereka membuktikan bahwa memang mentalitas yang dibawakan oleh Allegri ini memang sangat teruji. Iya. Ya. Dan pada partai melawan Inter Milan ini apakah menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah Allegri bisa mempertahankan momentum dan juga rentetan kemenangannya? Namun tidak mudah buat Juve karena bermain di Giuseppe Meazza, apalagi Inter Milan secara tradisional adalah musuh bebuyutan dari Juventus. Ditambah lagi partai terakhir di UCL Juventus away ke Zenit Saint Petersburg. Memakan waktu yang cukup lama di perjalanan, tentunya ada jet lag juga Iya, betul. Sementara di Inter Milan bermain di Giuseppe Meazza, menang lawan Serie 3-1, jadi mereka tidak away kemana ya. Artinya bisa jadi dari faktor fisik Inter Milan lebih diuntungkan dari Juventus. Oke. Bung Tobing, kira-kira faktor fisik kata Bung Ihsan tadi, setuju dengan pertandingan yang sama-sama tampil di UCL? Ya, luar biasa. Tadi saya sudah dengar penjelasan Pak Iksan. Iya. Saya tahu itu Rusia adalah cuaca yang ekstrim. Iya, betul. Ya, tahu Rusia yang luas dengan cuaca yang luar biasa itu akan membuat penurunan drastis kepada fisik daripada pemain daripada Juventus itu. Oke. Tapi perlu Anda ketahui bahwa kita lihat siapa pelatihnya. Iya. Jadi dengan Marcelo Allegri. Iya, benar lagi. Ya, sementara si murid dengan si guru. Iya.
kenyang pengalaman tentunya. Iya. Inzaghi mungkin tidak seperti seluas daripada Allegri dalam strategi permainan. Oke. Tapi saya lihat waktu pertandingan Liga Champions kemarin luar biasa. Dia bisa menghadapi gagah pressing daripada pemain-pemain dari Inggris. Ya. Artinya Juventus ini tidak akan berpengaruh dengan perjalanan tadi intinya. Kalau dengan perjalanan Pak, saya yakin bisa Juventus itu kan masih tetap apa? Bisa fight gitu ya. Bisa fight. Kalau Oke. dia bisa bikin kejutan. Mungkin Bapak prediksi mungkin kalau Inter Milan, tapi saya Juventus mungkin punya sesuatu yang akan bisa membuat kejutan untuk melawan internasional ini. Meskipun ini di kandangnya Inter Milan. Oke. Apalagi sekarang di kandang Inter Milan, penonton sudah bisa bebas menonton ya. Ada tekanan secara psikologi kepada pemain Juventus. Oke. Tapi saya yakin bahwa Juventus ada situ Paulo Dybala, ada di situ bek yang tangguh seperti De Ligt, ada juga di situ Morata dan juga Chiesa ya. Oke, saya tangkap. Artinya Juventus tidak terpengaruh dengan apa saja faktor non teknis dari pertandingan ini dan tetap akan fight 100%. Ini tergantung dari kemampuan Allegri untuk bisa yang tadinya sudah disampaikan juga bahwasanya guru versus murid. Peluang Kalau guru versus murid saya kurang setuju ya. Oke. Karena si murid lagi belum pernah dilatih oleh Allegri. Oke. Karena juga karena segi pengalaman Pak. Allegri itu adalah generasi seperti Sigi Emanuelson, Zlatan Ibrahimovic pernah dilatih Allegri. Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso. Kalau Inzaghi belum pernah sama sekali dilatih oleh Allegri, itu perlu dicatat ya. Kemudian untuk peluang sendiri saya setuju dengan Bung Tony, memang ada perimbangan ya, namun kalau memperhitungkan Juventus ya tentunya sebagai tim away di samping Inter Milan bermain kandang sendiri. Namun tentunya dari kedalaman squad kita ketahui bersama Inter Milan ini lebih memiliki kedalaman squad yang mentereng daripada Juventus. Apalagi berhubungan dengan kondisi fisik pemain. Rekan-rekan sekalian ya, kita melihat ya di saat seorang Brozovic dan Barella ataupun De Vrij, Skriniar dan juga Bastoni absen, masih ada pelapis seperti Roberto Gagliardini, kemudian Stefano Sensi, di belakang ada Andrea Ranocchia, Di Ambrosio dan Aki seperti Kolarov. Jadi artinya di sini masih ada pemain-pemain yang bisa melapis pemain-pemain Inter yang sudah letih pasca Liga Champions. Sebaliknya Juventus, mereka dengan masa transisi tentangnya Ronaldo ke Manchester United masih berusaha menemukan pola permainan terbaiknya. Namun sejauh ini Allegri kita ketahui menjadi pelatih yang pragmatis dan memang pragmatis ya. Sehingga Juventus beberapa tahun sebelum Pirlo kemarin menjadi juara Italia beruntun dan juga masuk di final UCL sebanyak 2 kali oleh Allegri ini. Jadi terkait kondisi tim ya selepas atau pasca dari laga UCL mesti ketiga, artinya tidak ada terjadi apa-apa, sekaligus ada kabar menarik atau kabar bagus juga dari kubu Inter Milan yang mana kembalinya beberapa pemain inti seperti kita sebut saja ada Hakan Calhanoglu yang katanya sudah kembali fit dan siap diturunkan. Kira-kira apakah ada pengaruh terhadap permainan nantinya bagi Inter Milan sebagai tuan rumah? Ya, Calhanoglu masih berusaha untuk menemukan posisi yang pas di Inter Milan karena memang sejauh ini dia lebih ofensif. Sementara formasi 3-5-2 yang diusung oleh Inter Milan itu menekankan keseimbangan antara defensif dan juga ofensif. Pemain gelandang itu harus ikut membantu pertahanan. Karena dua fullback ya, kanan dan kiri, Dendro Dumfries dan juga di kiri Inter Milan ya, itu Perisic ya, itu harus membantu pertahanan dengan cepat dan menyerang pula dengan cepat, sehingga poros tengah ini sangat menentukan sekali. Menarik sekali pemirsa pertandingan ini, yang mana pada musim lalu saling mengalahkan ya. Berikutnya Bung, kita coba prediksi skor.
untuk dua tim ini ya, laga yang kali ini pada putaran pertama. Kira-kira Bung Tobing dulu, prediksi skor akhir untuk laga di Giuseppe Meazza. Oke. Mana tahu pas gitu. Siap. Ada giveaway dari Sebelum Bung Tobing. saya kasih skor dulu, saya kasih sedikit ya. Ini klasiko Pak ya, pertandingan bergengsi ya. Oke. Kalau seorang Allegri dia berpikir keras, semalam itu dia berpikir keras. Yes. Saya punya feeling Juventus bisa menang 1-0. Oke. Untuk di kandang Inter Milan. Memang menarik juga apa yang disampaikan Bung Tobing, bahwasanya dia tidak berani mengasih atau menggaransi 2 gol selisih ya, 1 gol, karena memang kenapa? Juventus memang sering menang tipis, walaupun menang tapi tipis ya. Jadi menarik juga, menang di kandang Inter Milan 0-1. Catat pemirsa. Oke. Pertandingan bergengsi Pak. Iya. Tidak berani menggaransi 2-0, artinya menang tipis. Oke, Bung Iksan. Kira-kira Memang saya setuju dengan Bung Tobing ya. Segala kemungkinan bisa terjadi. Walaupun saya lebih pinter, namun saya tidak menutup mata dengan kekuatan Juve ini jujur. Oke. Ya karena kita tahu yang Juve ini memang terus di awal. yang Ya. di tengah dan di akhir terbangkit. Oke. Ya. Dan memang Bonucci mengatakan Juve sudah baik-baik saja. Oke. Dan juga Allegri memberikan statement juga bahwa hati-hati para pesaing Juve, kami sudah sehat. Ya, banyak sekali statement-statement di media kita lihat yang menegaskan bahwasanya tim Juve ini sudah siap untuk berkompetisi kembali. Bahkan, pemirsa, ini ada cukup menarik juga Bung ya, Bung Tobing pemirsa. Katanya ada, saya tidak mau menyebutkan nama pemain dari Juve ini, dan pasti pemain inti dan pemain senior menyatakan bahwasanya Ronaldo pindah ke Juve, ke Manchester United. Oke, Chiellini ya. Oke, sebutkan langsung ya. Kenapa tidak dari dulu? Seperti itu ya. Artinya mereka sudah on fire ya, sudah siap atau sudah kembali untuk bisa bertanding tanpa Cristiano Ronaldo. Ya, karena bukan paket terbaik tentunya tidak gampang ya, apalagi Ronaldo dependent katanya. Oke. Terlalu tergantung kepada Ronaldo ini memang sudah terpatri di Juve beberapa musim ini. Nah, kali ini memang kalian Juve yang baru dengan tidak adanya pemain-pemain yang terlalu dominan. Oke. Ya, artinya ada kolektivitas di sana. Yes. Berjuang bersama, bertahan bersama, menyerang bersama. Yes. Nampak sekali memang Juve ini lebih siap di separuh musim ini mungkin sampai dengan akhir musim. Prediksi ya Inter lebih diuntungkan di Giuseppe Meazza, kedalaman skuad fisik lebih oke. Ya karena main di kandang di UCL kemarin dan juga di partai terakhir Inter bisa menang 2-0. Tapi minusnya Inter Milan memiliki pertahanan yang rapuh musim ini dengan banyaknya kebobolan. Namun sisi ofensivitas Inter Milan selalu bisa gol. Plus di atas 1 gol. Nah, jadi bisa jadi permainan terbuka. Skor 3-2 untuk Inter Milan. Inter bisa menang. 0-1 untuk Juventus, 3-2 untuk Milan. Menarik pemirsa, di akhir minggu ini atau akhir pekan ini kita akan menyaksikan pertandingan yang seru ini dari tanah Italia. Setelah ini kita akan coba bahas pertandingan dari tanah Italia antara Manchester United berhadapan dengan Liverpool. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Banyak. Baik, sahabat Harden Fans, kembali lagi kita ke channel Harden Fans, di mana channel yang membahas sepak bola secara suka-suka, secara ceria dan sopan tentunya. Baik, masih bertiga bersama rekan saya ini, ada Bung Iksan. Siap, Bung. Tobing. Sehat. Pastiin dulu karena baru apa nih? Baru sembuh ya. Masa pemulihan ya izin. Siap. Oke. Tadi kita sudah bahas terkait dengan pertandingan big match di Liga Italia yang mana Inter berhadapan dengan Juventus. Sekarang kita ke tanah Britania, Bung. Saya ke Bung Iksan dulu. Ada pertandingan Manchester United berhadapan dengan Liverpool, rival abadi, Bung, yang datang dari tanah Inggris. Selisih 5 poin dari Chelsea, khusus MU ya, dan berselisih 4 poin dari Liverpool. Manchester United apakah sedang pincang, Bung? Seperti pembahasan ada di Instagram tadi, Oli ini tak menentu. Dibutuhkan untuk kalah, ternyata menang. Sulit diprediksi. Tiba-tiba. Jadi memang MU ini selalu menyulitkan bagi tim-tim Big Four sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh banyak pandit di Indonesia ya, dan juga Sky Sport juga ya.
mengatakan bahwasanya MU ini selalu gagal dengan tim-tim papan tengah dan ke bawah ya. Oke. Sering gagal. Terakhir kalah lawan Leicester City, Bung. Iya. Ya, di luar dugaan bisa kalah lawan Leicester City. Padahal dari materi pemain dan juga kedalaman skuadnya juga tentunya segala apapun ya yang dibutuhkan oleh sebuah tim yang mampu menjuarai sebuah liga ataupun kompetitif di Liga Inggris, Oke. itu ada pada MU. Oke. Jadi menarik juga pemirsa kita membahas tim sekelas Manchester United ini yang benar disampaikan Bung Ihsan tadi, musim tak menentu bersama pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer. Yang mana hanya 1 poin dari 3 match terakhir khususnya di IPL. Bung Tobing, Chelsea nyaman di puncak klasemen, tapi saya hari ini tidak akan bahas Chelsea. Pendapat Anda terkait MU, bisa nggak ngejar Chelsea gitu? Itu saja. Ya Bung, gimana Bung? MU versus Liverpool. Ya, Manchester melawan Liverpool Ya, di kandang Manchester United. Manchester United Old Trafford. Oke. Ya, saya lihat dari Manchester United ini mereka punya nama-nama bintang di situ, tetapi kayaknya penilaian saya Pak, ya. Iya, silakan. Manchester United ini tidak bermain dengan karakternya. Kemarin dia kadang saya lihat dia juga mencoba 3 back, kemudian 2 gelandang atau 1 gelandang bertahan di tengah. Jadi sebenarnya Ole Gunnar Solskjaer ini tolonglah dulu supaya Ole Gunnar ini coba untuk belajar dari bagaimana karakter bermain daripada Manchester United. Ibaratnya dia tidak bermain seperti dirinya sendiri. Oke. Yang dulu saya ingat dulu zaman Sir Alex Ferguson, Manchester United bermain dengan kemampuan pemain-pemain sayapnya. Dan satu catatan penting ya, Oke. Ole harus memainkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Oke. Karena ini sangat bergengsi sekali. Oke. Apalagi Ronaldo dengan Iya. sejarah dengan Liverpool di menurut Old saya. Trafford, Pak. Iya. Di Old Trafford dengan para pendukung fans dari Manchester United Oke. yang lagi duk der gitu, Pak. Iya. Selain Chelsea ya. Iya. Oke. Dan karena kan saya pernah dengar isu tentang bagaimana supaya Ole dipecat gitu ya. Iya. Tapi akhirnya kebijakan daripada manajemen daripada Manchester untuk mempertahankan Ole. Oke. Ya, tapi saya di sini karena ini melawan Liverpool, Iya. Ole harus mengeluarkan Cristiano Ronaldo dan pemain yang terbaiknya, Oke. yang paling terbaiknya untuk menghadapi Liverpool. Oke. Maksud Bung Tobing mungkin seperti ini ya. Ya, Kalau saya tangkap begitu. Liverpool, laga melawan Liverpool atau versus Liverpool ini adalah penentu masa depan Ole. Seperti itu. tidak, Oke. karena ini pertandingan bergengsi. Pak. Bergengsi. Oke. Iya. Artinya Dan memang apalagi harus, ya? dia harus bisa mencoba untuk meraih hati fans MU, Oke. para pendukung MU juga. Dan ini juga akan lebih banyak disorot, Pak, karena yang bertanding ini kan punya nama besar, Iya. itu ya Manchester United dengan Liverpool. Iya. Jadi sini seorang Ole harus habis-habisan Iya. untuk menghadapi klub Liverpool, sekelas Liverpool. Oke. Dan saya catatan ini, Iya. kalau dibilang Ole lagi oleng gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat permainan Manchester United ini kayak dia mengikuti-ikuti klub-klub lain. Is something wrong. Ada sentimen ya, Bung? Iya, something wrong. Ini sentimen ke MU Iya. itu apa ini? Saya Janganlah. tarik dulu ini. Something Iya. wrong. Saya harap Iya. Manchester United harus bermain dengan karakternya semula. Oke. Iya. Sedikit dulu pemirsa. Iya. Yang namanya tim besar itu pasti banyak dibully ya. Izin. Oke. Tapi yang pasti Bung Tobing kenapa ceria sekali hari ini karena Chelsea-nya 5 poin dari Manchester United. Itu mungkin tanggapan saya. Oke. Sebelum kita ke Bung Ihsan, saya ingin berkomentar sedikit. Ini terkait dengan yang disampaikan Bung Tobing tadi juga pemirsa, bahwasanya Ole masa depannya masih cukup panjang dan digaransi oleh pemilik klub yaitu Glazer. Fernandes berkata atau pasca pertandingan melawan Atalanta, Bung, Ya. ternyata para pemain MU yang ada di skuad saat ini, termasuk pemain inti, salah satunya Fernandes, masih tentu saja ingin dilatih oleh pelatih Ole dan masih percaya ide-ide dari seorang Ole Gunnar Solskjaer. Pendapat Anda, Bung, apakah Ole ini akan tetap stay di MU dengan beberapa perubahan atau bagaimana? Ya, sering kita bahas mungkin di episode sebelumnya bahwasanya Ya. memang tidak gampang untuk berganti pelatih ya. Iya, betul. Apalagi
Ole sudah membangun skuad ini sejak lama, namun rusaknya adalah masuknya pemain-pemain bintang, mega bintang seperti Cristiano Ronaldo ini ya. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau saya bilang saya jujur ya, saya melihat musim lalu saya ada optimisme bahwasanya MU ini bisa berbicara banyak dan menemukan pakem permainan yang tepat untuk Manchester United. Oke. Ternyata manajemen berkata lain ya. Iya. Akibat ada rasa gengsi dengan Manchester City. Iya. Karena memang di awal Ronaldo ke City ya. MU menarik kembali Ronaldo. Itu sama dengan merusak skema permainan dari Ole. Walaupun Iya. dari beberapa match Ronaldo bisa menentukan untuk MU. Namun secara umum Iya. karena berbicara liga ya, Iya. perlu konsistensi permainan. Betul sekali. Ya, Ronaldo secara fisik sudah sangat Setuju. berkurang tuh ya. Jadi mungkin dia hanya bisa tersedia available di partai-partai krusial, Oke. UCL, kemudian big match seperti ini ya. Saya setuju tadi Bung Tobi katakan Ya. harus ada Cristiano Ronaldo. Iya. Ya. Betul sekali. Tapi memang melawan tim seperti Liverpool ini, ya MU harus menentukan ataupun Rapi, ya, merancang pemain yang siap ya. membuat ataupun menurunkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke. Jangan main terbuka, hati-hati. Oke. Karena Liverpool ini memang tim yang dominan ya. Iya. Imbangnya Manchester City ya. Oke. Kalau MU jujur aja masih dari permainan masih belum dapat ya. Oke. Namun kita berharap ya MU bisa survive pada match ini, tambah lagi bermain di Old Trafford ya. Bisa jadi dukungan supporter dan juga motivasi seorang Cristiano Ronaldo bisa menentukan pada match ini. Tambah satu lagi pemirsa, benar yang Bang Iksan tadi, bahwa satu lagi motivasinya adalah terakhir menang 3-2 di ajang UCL menjadi modal tersendiri juga bagi Manchester United. Namun Bung, ada sedikit masalah di MU, khususnya pada pagi tadi ada info terbaru dari situs Manchester United bahwasanya Fernandes dilakukan tampil karena ada cedera ringan pada saat latihan pagi Jumat. Oke Bung, kira-kira Bung, penggantinya kemungkinan ada Juan Mata dan Donny van de Beek. Dua pemain ini Bung, kira-kira seandainya Fernandes tidak bisa ditampilkan, apakah layak untuk ditampilkan pada versus Liverpool? Ya, Donny van der Beek sudah menunjukkan bahwasanya memang dia sangat layak juga untuk masuk di skuad MU ya. Ya. Tapi harus ditempatkan di tempat yang tepat ya. Oke. Terlalu bertahan juga tidak boleh ya. Jadi artinya dia harus tetap ofensif. Saya rasa Donny van der Beek sangat tepat untuk mengisi posisi dari Bruno Fernandes. Ya. Karena dengan karakteristik yang sama ya. Bisa jadi role juga dengan Paul Pogba bisa. Oke. Menarik pemirsa, MU versus Liverpool. Namun tak elok juga kita apabila tidak membahas terkait dengan tim Liverpool yang saat ini sedang on fire sekali. Baik itu di Liga Inggris maupun di UCL. Terakhir menang 3-2 di kandang Atletico Madrid. Saya ke Bung Tobing dulu. Iya. Liverpool dengan kekuatannya musim ini dengan kembalinya seorang Virgil van Dijk juga di bagian belakang. Ya, Liverpool dengan trisula mautnya Oke. Muhammad Salah, Firmino dan Mane. Dan satu lagi mungkin ada Diego Jota ya yang Iya. mulai menunjukkan tajinya juga. Ya, dengan kembalinya Van de Beek, Van Dijk ya. Evan itu berarti pertahanan Liverpool kembali kuat ya. Oke. Tapi Liverpool ada kelemahan yang bisa dilihat dari situ. Iya. Kalau mereka terlalu bergantung kepada trisulanya, Iya. trisula ini kalau tidak ada aliran bola kepada mereka, tidak ada artinya juga serangan mereka ini, Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United Iya. untuk bisa memotong aliran bola kepada trisula maut daripada Liverpool, Iya. ini bisa keuntungan bagi Manchester United. Tapi saya lihat dari skema permainan Manchester, mereka suka melebar permainannya. Oke. Iya. Ya. Kalau Bapak Iksan tadi Hayden Iksan bilang tadi bahwa disesuaikan dengan permainan. Ya bagaimana Cristiano Ronaldo juga bisa turun ke bawah, Pak, dia membantu permainan juga. Oke. Ya. Jadi saya melihat daripada Liverpool tidak jauh berbeda dari musim lalu, Pak. Dia tidak jauh berbeda dari skuadnya musim lalu. Iya. Mungkin disesuaikan dengan perkembangan sekarang Ya. yang high pressing kayak gitu. Oke. Dan kalau Ole ingin menang di Old Trafford, Ya. ini pertandingan bergengsi, Bung. Iya.
dia harus bisa mematikan daripada Trisula maut daripada Liverpool ini. Oke, sebelum nanti Bung Tobing melebar ke prediksi karena itu musim pembahasan terakhir, saya tahan dulu Bung. Iya. Saya ke Bung Iksan. Bung Iksan, Porto 1-5. Belum lagi waktu melawan Chelsea 2-2. Lalu datang dari Watford 5-0 dan terakhir 2-3. Apakah ini salah satu momen bagi Liverpool untuk bisa berbicara banyak di Old Trafford? Ya, sinyal Liverpool ini sudah seperti alarm untuk semua pesaing, Bung ya. Jadi memang tim-tim seperti Chelsea, Manchester United, Arsenal jauh. Serius. Ya, Spurs juga masih jauh ya. Jadi memang untuk musim ini ada 4 tim juga ya, City, MU, Chelsea dan juga Liverpool ya. Oke. Di sini Liverpool ini sudah membuat tren seperti Bayern Munchen ya. Oke. Selalu di Inggris gitu. Selalu bermain menyerang, kemudian pressing tinggi, kondisi fisik pemain juga mumpuni ya. Bisa bermain 90 menit ngepres ya terus. Jadi gegen pressing khas Jurgen Klopp ini memang musim ini sudah bisa diterjemahkan kembali oleh skuad Liverpool dan kehadiran pemain-pemain seperti Van Dijk ini memang sangat menentukan juga. Seperti sampai Bung Tobing tadi, saya setuju. Van Dijk sudah menambal lini belakang Liverpool. Ditambah lagi nyetelnya Joel Matip kembali. Kemudian juga Trent Alexander-Arnold kembali ke performa terbaiknya. Di samping Mo Salah yang selama ini orang sudah banyak statement di luar sana beropini ini one season wonder katanya. Ya. Hanya 1 musim oke-nya ya, tapi ternyata memang salah membuktikan kepada kita semua bahwasanya dia adalah pemain yang konsisten yang bisa disejarkan dengan pemain-pemain menentukan lainnya. 232 kali pertemuan MU ternyata masih lebih unggul, 88 kali kemenangan, sementara Liverpool 77 kali. Dan terakhir di musim lalu Liverpool bisa mengalahkan MU 2 kali, Bung. 2-0 di Anfield dan 2-4 di Old Trafford, yang mana musim berkesudahan Liverpool sebagai walaupun bukan juara ya, tapi cukup positif dengan skuad yang pincang. Katakanlah tidak adanya Virgil van Dijk di belakang, salah satu alasan sendiri bagi Liverpool untuk bisa mencari alibi dengan tidak hadirnya seorang Van Dijk. Menarik untuk laga kali ini yang pastinya saya bilang dari awal tadi, tidak hanya fan Liverpool maupun Manchester United saja yang menonton. Saya yakin Bung Iksan juga menonton juga ya, dan Bung Tobing dan banyak rekan-rekan atau teman-teman lain juga yang pastinya menonton pertandingan ini. Terakhir Bung, kita ke prediksi. Bagaimana kira-kira Bung laga antara MU versus Liverpool? Tadi saya kembali ke Bung Tobing, sekarang saya dulukan Bung Iksan. Ya, motivasi berlipat mungkin ada pada MU saat ini karena memang di samping mereka menang comeback melawan Atlanta, tim yang bukan gampang sebenarnya. Atlanta tim yang sangat solid sekali. Bisa dikalahkan MU walaupun dengan sedikit keberuntungan juga. Saya katakan keberuntungan. Karena memang murni karena kualitas pemain, bukan karena kolektivitas yang dibangun oleh Ole ya. Setuju. Tapi memang pergantian pemain yang dilakukan oleh Ole pada saat itu memang sudah sangat tepat sekali ya. Jadi mungkin Ole harus lebih berperan pada pertandingan ini, bagaimana menempatkan pemain-pemain yang tepat di partai ini dan menentukan untuk mencari celah kelemahan Liverpool dan memanfaatkan momentum serangan balik. Skor kalau saya ya, MU Liverpool 1-1 ya, imbang. Menarik ini. Main di Old Trafford, MU Liverpool 1-1 dari Bung Iksan. Bung Tobing, singkat padat jelas. Pak. MU versus Liverpool. MU bisa menang melawan Liverpool dengan catatan kalau dia bisa mengalahkan lini tengah daripada Liverpool. Tapi sedikit tadi karena saya dengar bahwa Bruno Fernandes diragukan tapi belum pasti ya. Bahkan statement akhir ini sedikit tambahan bahwasanya kalahkan Liverpool harga mati bagi MU. Artinya semangat yang menggebu-gebu masih ada pada Bruno. Tapi semangat harus diiringi dari faktor lain, Pak. Tapi tadi saya sedikit kritik Pak ya, Juan Mata kurang cocok untuk bisa dimainkan karena Juan Mata itu saya kenal itu karena Chelsea ya Pak ya. Dia bukan seorang playmaker dia lucu jadi gelandang serang. Untuk menghadapi Liverpool,
Emi bunuh seorang playmaker. Oke. Ya, dan saya ragu kalau tapi tidak Itu tahu ya. Juan Mata dan Van de Beek itu merupakan opsi dari Ole yang seandainya Fernandes tidak bisa ditampilkan. Oke. Tapi bisa ada pilihan yang lain kan Pak? Ya. Mungkin Jadon Sancho, tapi Sancho lebih sering mengumpan jarak jauh ya. Jadi untuk kali ini saya masih sanksi mungkin Liverpool lebih dominan daripada Manchester United. Oke. Dan bisa jadi skornya 2-0 atau 3-0 Pak untuk Liverpool. Oke, luar biasa. 2-0 atau 3-0. Hebat ini. Prediksi atau sentimen itu pertanyaan lagi ya. Oke, tapi apapun itu pemirsa, ini merupakan sebuah prediksi. Bisa benar, bisa juga meleset kan gitu ya. Kalau benar, kita cari nanti hidden fans kita ya. Kita ini. Oke. Ya, menarik ini. MU versus Liverpool yang mana pertandingan yang cukup seru untuk kita saksikan. Penentu juga mungkin Bung ya bagi perjalanan untuk meraih gelar Liga Inggris. Ya. Karena ini faktor mental juga berbicara. Baik pemirsa, mungkin itu pembahasan kita hari ini bersama dua rekan saya. Akhir kata, salam hidden fans. Saya. Ketemu di episode berikutnya membahas Arsenal dengan romansa sejarah Invisible Arsenal The Gunners. Kini, nantikan di Hidden Fans.